Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita semuanya sudah berada di penghujung hari yang dimana inilah yang menjadi subuh terakhir bagi kita semua. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya hari ini di Saudi Arabia, tepatnya di Makkah dan di Madinah, itu sudah lebaran. Sudah lebaran. Jadi adapun kita menunggu dari para ahli ulama, insyaallah mungkin kita sampaikan nanti kapan kita lebaran. Insyaallah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya berasal dari orang Muni juga. Keseharian itu selama 10 tahun terakhir ada di kota Saudi Arabia. Saudi Arabia membimbing jamaah umroh dan haji. Dan insyaallah mungkin pembahasan yang saya angkat juga tentang mengenai umroh dan haji. Bagaimana sebenarnya itu umroh dan haji? Kita sering dengar bahwasanya orang-orang melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, tapi kita tidak tahu bagaimana usul dan kenapa orang berlomba-lomba untuk datang ke sana. Menurut para ulama, definisi al-haji dan umroh itu menurut bahasa adalah bermaksud, ada tujuan yang harus kita capai, ada beberapa yang ingin kita dapatkan ketika sampai lah kita di tanah suci Haram. Kita beribadah di sana, ya Allah ya Rabbi, nyaman, damai, tentram. Apalagi kalau di kota Madinah, pasti orang-orang yang pernah umroh dan haji ingin berangkat lagi ke sana, betul tidak? Nah, itulah yang dimaksud dengan umroh dan haji, yakni menurut bahasa ulama-ulama fikih itu mengatakan bahwasanya ada maksud tertentu yang ingin kita capai untuk datang ke sana, ke Baitullah. Dalam artian, dalam kamus bahasa Arab mengatakan faulan, yang artinya seketika kita sampai di sana selalu ingin melaksanakan yang namanya ibadah, dan ketika pulang dari sana pasti yang kita rasakan adalah kerinduan untuk datang lagi ke sana. Itu sudah termasuk perkataan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan menurut ahli fikih, melaksanakan ibadah di sana ada syarat-syarat tertentu dan ada rukun-rukun tertentu. Ada yang dikatakan dengan haji akbar, ada juga yang dikatakan dengan haji asghar. Haji akbar itu sebagaimana yang dikatakan di surah At-Taubah ayat 3, wa azanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa rasulil ladzina kafaru bi adzabin 'alim. Yang artinya suatu maklumat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada hari haji akbar, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, berlepas diri dari orang-orang yang istilahnya menyekutukan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya dulu orang-orang kafir Quraisy itu ketika orang Muslim bertawaf di sana itu banyak yang istilahnya mengintip, banyak istilahnya menghina ajaran Arab ini, katanya mengirim batu yang tidak jelas seperti itu. Jadi ada dikatakan dalam surah At-Taubah al-hajjul akbar. Mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang-orang yang kufur, bahwa mereka yang mendapatkan azab yang pedih di api neraka. Kenapa sengaja kami singgung sedikit tentang haji akbar, agar kita tahu bagaimana pemahaman para ulama. Adapun makna haji akbar dan haji asghar, bukan haji rokok, haji beju.
haji lompo, dua haji lucu. Ini menurut ulama Al-Imam Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, ulama besar dan mazhab Syafi'iyah, akidah Al-Azhariyah. Beliau menjelaskan menurut jumhurnya ulama ada dua pendapat yang berbicara tentang masalah haji akbar dan haji asghar. Pendapat yang pertama, pendapat jumhuriyah ulama, haji akbar itu adalah haji yang kita laksanakan di bulan haji. Dan adapun haji asghar itu adalah umrah atau haji kecil. Apa hukumnya dari kedua ini? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena ini sudah termasuk rukun agama Islam itu sendiri. An-tashhad wa aqimus shalah wa atuz zakat wa siyam Ramadan wa yuttaqi ila sabilillah. Jadi ini sudah termasuk rukun untuk orang-orang muslimin dan muslimat. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua, haji akbar itu adalah hari raya kurban. Hari raya kurban. Makanya di tanggal 10 Zulhijjah itu kita semua lebaran Idul Adha. Orang yang pernah pergi ke sana, ketika melewati wilayah yang sudah dibakar, di sana ada tubuh kecil. Tubuh kecil itu, disitulah tempatnya Sayyidina Ismail dipenggal oleh ayahnya tercinta, yang ini Sayyidina Ibrahim. Itu di lokasinya di Musdalifah. Ketika kita umrah ataupun haji, nanti dibawa ke ziarah jalan-jalan kota Mekah, ziarah ke Mekah. Itu pasti kita lihat ada tubuh kecil warna coklat, bentuknya kayak peluru. Disitulah lokasinya, ada tempatnya di mana Sayyidina Ismail dipenggal oleh ayahnya tercinta. Guna untuk apa? Bahwasanya semua yang kita cintai, yang kita sayangi, itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Sayyidina Ismail menanti anaknya tercinta, yang di mana Sayyidina Ibrahim ini dinanti menanti anak tercintanya yang Sayyidina Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai beliau. Dikasihlah ujian seperti ini, yang di mana Sayyidina Ibrahim sebelum melaksanakan ini ujian, beliau datang dulu di wilayah Arafah. Beliau datang ke sana, yang di mana di wilayah Arafah ada gunung apa namanya? Jabal apa? Jabal Ibrahim. Gunung kasih sayang. Di mana disitulah peristiwa Sayyidina Ibrahim itu tidur sejenak, memastikan bahwasanya disitulah tempatnya Sayyidina Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia begini perintah, tolong kasih petunjuk. Dan alhamdulillah inilah perintah dari Allah, bukan kepada manusia yang tertutup. Jadi mana kita berbondong-bondong membayar, istilahnya ketika hari raya kurban terus terang di Arab sana lebih padat di hari raya kurban dibanding hari raya Idul Fitri. Beliau lebih merayakan hari raya kurban dibanding hari raya Idul Fitri. Karena apa? Karena ada sedikit unsur sedekah. Ketika selesai kurban ini sapi atau ini kambing, beliau berbondong-bondong membagikan kepada masyarakat. Berbondong-bondong membagikan kepada masyarakat. Jadi biasanya orang Arab satu kambing itu atau satu domba itu satu orang. Kalau di Indonesia tidak, satu sapi atau satu kambing ada beberapa. Keluarga besar ini ada yang sudah mana-mana. Tapi kalau alangkah indahnya, alangkah baiknya, mudah-mudahan Allah lancarkan semua rezeki kita, Allah lancarkan, Allah limpahkan semua rezeki kita. Insyaallah berkorban di satu nama, satu sapi atau satu kambing, masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, haji akbar itu adalah raya kurban dan haji asghar itu adalah raya Arafah. Seperti itu. Menurut Imam Hajar, di sini dia tidak ada penjelasan tentang haji yang jatuhnya di hari Jumat. Banyak orang bilang haji akbar itu tepat di hari Jumat. Banyak orang bilang seperti itu. Akan tetapi tidak seperti itu. Melainkan haji akbar itu adalah haji yang dimana kita laksanakan
di bulan haji, dan haji asghar adalah umrah itu sendiri. Ya, haji dan umrah itu hukumnya wajib. Haji dan umrah itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu. Banyak orang mampu dari segi materi, tapi tidak mampu untuk bisa dapat datang ke sana karena finansial dalam dirinya belum siap Pak. Orang berdosa tak kasihan. Bisa hanya saya datang ke sana seperti ini. Pengalaman saya, ada jamaah dia pernah begini. Banyak orang yang panggil saya umrah, banyak orang yang panggil saya haji. Tetapi setiap alasan yang saya keluarkan itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Tidak bisa saya berangkat karena sibuk kerja. Tidak lama dipecati dari kerjaannya. Tidak bisa saya kerja karena tidak bisa saya berangkat karena istriku masih tidak mau ditinggalkan. Tidak lama setelah menyampaikan seperti itu, cerai sama istri. Jadi jangan pernah banyak alasan. Kalau misalnya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menjadi duyufur rahman, duyufur rahim, menjadi tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, karena itulah nikmat yang paling besar ketika kita sudah sampai di kota Makkah ataupun di kota Madinah. Ini sekali seumur hidup. Bayangkan, sekali seumur hidup kita laksanakan kewajiban untuk kaum muslimin dan muslimat. Karena jangan sampai dijelaskan di sini dalam kitab dikatakan bahwasanya orang yang telah tertutup di hatinya tidak mau melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, jangan sampai terbentuk menjadi orang-orang yang azab. Orang-orang yang azab itu seperti orang-orang yang istilahnya ketika dia meninggalnya seperti orang-orang yang dia. Wa atimul haji wal umrah lillah. Berbicara tentang haji dan umrah itu sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kenapa umrah ini tidak dijelaskan secara detail? Karena ketika orang sudah melaksanakan yang namanya haji, di situ juga ada umrahnya. Coba tanya orang-orang yang pernah berhaji, pasti 30 hari wajib beribadah di sana, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Wajibul haji wal umrah lillah, sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah kita di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini tanpa beribadah di Baitullah atau di Baitur Rahman, masuk ke surga Rasulullah. Rugilah kita, rugi betul. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini cuma satu tujuan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita tidak kunjung yang namanya Baitullah, tidak ada terbersih di dalam hati kita, tidak ada niat. Kalau sudah mendaftar bagi haji, tidak termasuk bagi azan. Tidak termasuk bagi azan. Karena kenapa? Sudah ada di dalam diri kita, sudah ada di dalam niat kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adapun haji itu terbagi tiga. Haji itu terbagi tiga. Yang pertama, haji apa? Haji tamattu. Yang ini sering dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia. Jadi haji tamattu itu adalah haji yang dilaksanakan ketika datang ke Mekah, itu umrah dulu, baru haji. Nah, itu haji tamattu. Kalau haji ifrad, ibadah haji dulu. Ifrad itu menahan diri, memakai kain ihram mulai dari dia datang sampai selesai rangkaian haji. Nah, kapan selesai? Nanti pas tahallul awal di 9 Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 10 Zulhijjah itu lepas di ihram. Adapun haji yang ketiga adalah haji kiram. Haji kiram itu dibarengkan, dan dari mana haji dan umrah ada di dalamnya. Tapi itu untuk orang-orang ahli Makkah, orang-orang yang tinggal di kota Makkah. Seperti itu. Muncul pertanyaan seperti ini, apa hukumnya menunda ibadah haji dan umrah ketika dia sudah mampu melaksanakan?
Di dalam mazhab Imam Syafi'i dijelaskan bahwasanya haji dan umrah itu tidak wajib dilaksanakan ketika orang itu mampu, bukan ketika orang tolak. Maksudnya ini boleh ditunda ketika melaksanakan ibadah umrah atau haji. Misalnya, jam makan dulu saya pergi karena ketemu dulu anak ini besar-besar sedikit. Orang bukan di waktu itu dipanggil sama orang, ayo pergi umrah, ayo pergi haji. Tidak seperti itu, langsung juga umrah tidak, masih bisa ditunda. Makanya di sini dijelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i, qaulan al-afrad, yang artinya seketika itu juga tidak langsung untuk dilaksanakan, melainkan masih bisa ditunda-tunda dulu. Tapi jangan pernah menunda jika sudah mampu, karena kapan-kapan kita menunda ketika sudah mampu, itu seperti kita menjadi orang-orang jahiliyah ketika kita sudah meninggal. Bayangkan orang istilahnya banyak orang berusaha berniat berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi kita sudah diberikan rezeki, sudah diberikan stamina sehat walafiat, tapi kita tidak laksanakan yang namanya ibadah haji dan umrah. Rugi bagi kita. Selama kita hidup di dunia ini tanpa melaksanakan haji dan umrah. Tapi banyak yang jemaah ketika sampai di sana lebih untung, lebih banyak selfie-selfie-nya, belanja-belanjanya daripada mereka ibadah. Terus terang sampai di sana, yang paling pertama kita perbaiki adalah innamal a'malu binniyat. Perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, jangan sampai ada unsur istilahnya takabur. Boleh kita ekspos di sosial media aktivitas kita selama umrah atau berhaji, melainkan kita berdoa mudah-mudahan yang melihat yang saya posting ini di Facebook atau Instagram, Allah berangkatkan juga kebaikan. Amin ya Allah. Mungkin kita foto di bawah, yang penting kita doakan. Adapun bulan Syawal itu sudah termasuk nih orang-orang yang sudah berangkat umrah ataupun haji, sudah termasuk bulan Syawal. Dimulai dari bulan Syawal. Sudah ada yang berangkat kloter pertama, kloter kedua, sampai nanti di awal musim Zulhijjah. Adapun perjalanan tentang manasik umrah ataupun haji dijelaskan nanti sama ustaz-ustaznya di sana. Karena perjalanan orang-orang di sana itu berbeda. Haji reguler, haji plus, haji corona itu berbeda. Haji plus itu paling terakhir yang saya datang. Haji reguler itu 40 hari di sana. 40 hari, bayangkan 40 hari dia di sana melaksanakan sholat 5 waktu, yang dimana jika kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat ataupun ibadah di sana, itu ganjaran pahalanya 100.000 kali lipat. Pahalanya, bayangkan 100.000 kali lipat pahalanya. Dibandingkan masjid-masjid yang lain, bila kecuali katanya Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahalanya. Kalau Masjid Haram bukan itu 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Bayangkan berapa lama itu kita beribadah di masjid yang ada di Indonesia untuk mendapatkan 100.000 kali lipat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu rugilah kita di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini tanpa melihat yang namanya Ka'bah Syarifah dan masuk ke Raudhah Rasulullah SAW di kota Madinatul Munawwarah. Raudhah min riyadil jannah, bainal baiti wa mimbar raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarnya Rasulullah dan rumahnya Rasulullah ada raudhah yang dikatakan raudhah ini adalah kamar-kamar surga ya Allah. Bayangkan, belum lagi istilahnya diwafatkan oleh Allah, tapi kalau kita sudah masuk ke rumahnya Rasulullah, kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi lazim, saya sudah berdekatan di raudhah, ketika saya masuk ke raudhah pasti terbesit di hatiku, pasti ya Allah ya Allah, indahnya dekat dengan Rasulullah, indahnya beribadah di kota Madinah, indahnya beribadah di kota Makkah. Coba tanya keluarga Anda atau saudara Anda yang sudah berangkat pasti bilang lagi, mudah-mudahan kapan lagi di sana nanti enak sekali merasa beribadah di sana. Mungkin itu saja penyampaian hari ini. Saya minta kepada jamaah sekalian untuk menundukkan sedikit kepalanya. Kita tundukkan sedikit kepala bersamanya. Saya minta kepada jamaah sekalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semuanya diturunkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini semua pintu-pintu yang kita mencapai dalam hajat-hajat kita
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.